Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, Bapak, saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita semua sampai saat ini masih diberikan nikmat Allah Ta'ala, iman Islam, kesehatan, sehat semua. Nih Pak ya. Saya teringat beberapa hari yang lalu ikut seminar, apa kabar Surabaya? Saya bilang nggak tahu saya kabarnya Surabaya. Yang lain bilang sehat, kaget saya. Oh, jawabannya sehat. Ternyata saya orang baru di situ. Yang lainnya orang-orang lama, sudah tahu jawabannya. Ditanya lagi pada pembicara yang kedua, apa kabar Surabaya? Sehat, saya bilang. Meskipun saya tidak tahu apakah semua orang Surabaya sehat. Tapi ya, kalaupun kita merasa ada sedikit sakit, sakit gigi kah, linu-linu atau apa, sudah merasa sehat saja. Ya, jangan sebaliknya. Yang sehat merasa sakit, waktunya sholat, aduh saya kayaknya sakit semua ini badan saya, nggak berangkat Pak. Jadi merasa sehat, sakit, ya merasa sehat. Kita ingat sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai di antara mereka ada yang di apa namanya, dibantu 2 orang untuk bisa ke masjid. Dia sakit tapi merasa sehat. Saya bisa ke masjid, padahal nggak bisa jalan. Akhirnya temannya yang apa Pak? Menuntun ya? Apa Pak? Memapak. Bahasa apa? Memapak. Bahasa Indonesia, Jawa ya. Ya. Mas Aris apa Mbak? Menuntun aja lah. Yang menuntun 2 orang. Ya. Itu mereka sahabat. Ya. Maka kita yang mungkin ada sakit-sakit, sakit gigi kah, apa, sudah merasa sehat saja supaya kita semangat dalam beribadah. Dan kita syukuri saudara sekalian, seberapapun kita sakit, saya yakin sehat Anda jauh lebih lama daripada sakitnya. Kalau kita pernah sakit apa, ya saya yakin sehatnya jauh lebih banyak daripada sakit yang kita rasakan. Semoga ya apapun yang Allah Ta'ala berikan kepada kita berupa kebaikan maupun sesuatu yang menurut kita kurang baik, sudah biyadikal khair, kita yakin kata Allah Ta'ala bahwa kebaikan itu di tangan Allah. Semua pasti ada hikmahnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita semua masih diberikan umur panjang. Saya tidak tahu sampai berapa pekan lagi saya bisa berada di sini. Kadang-kadang ketika seperti ini, Rabu yang akan datang,
Masih enggak di sini saya. Begitu, Pak. Tapi ternyata kok terus masih. Bulan-bulan kemarin begitu. Ya Allah, kita ini ketemu enggak sama Ramadan? Ramadan sudah lewat. Syawal sudah mau habis. Ya. Ketemu enggak nanti sama Idul Kurban? Hari Arafah. Ya, ada puasa yang luar biasa hikmahnya. Mudah-mudahan ketemu, Pak ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang barakah oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Yang lalu telah kita baca bab perintah taat kepada pemimpin, ya, yang megang urusan kita. Baik pemimpin, ya, dari skup yang terkecil sampai yang terbesar. Hadisnya ada 11 hadis. Akan tetapi saya baca kemarin hanya 2 hadis saja. Ya, saya kira cukup karena semua mewakili, intinya wajib. Ya, fima kariha, ya, apa yang dia tidak sukai, ataukah fima habba, ataukah yang disukai, tetap wajib taat. Saya teringat kisahnya Imam Ahmad ibnu Hanbal rahmatullahi alaih, rahimahullah ta'ala, bagaimana beliau, ya, memegang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau memegang agama ini, dan beliau pun dipenjara. Ya. Yang kata para ulama, bukan kata saya, kata mereka, kalau Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala bilang, orang-orang, tolong saya, keluarkan saya dari penjara ini, habisi itu pemimpin, menteri-menterinya itu yang kurang ajar. Selesai, Pak, waktu itu. Saking banyaknya pendukungnya. Ya. Tapi apakah beliau begitu? Tidak. Beliau tetap di penjara. Gimana ya Syekh, ya Imam, ini. Petunjuk Rasul, kita taat sama pemimpin. Anda benar, Anda di penjara, pemimpin salah. Bukan masalah benar salah. Ikut petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khalifah wafat, diganti khalifah yang baru. Saya sampai tidak hafal. Yang kedua wafat lagi, ganti khalifah yang baru, wafat lagi, khalifah yang baru. Pirang tahun, Pak? Saya tidak tahu. Ya, pasnya saya lupa tahun berapa tahun. Banyak tahun pokoknya. Kita ingat, Pak, kisahnya Nabi Yusuf juga agak jauh ya ke belakang. Beliau di penjara. Apakah Yusuf salah? Tidak. Apakah waktu itu si Raja Al-Aziz ini tidak tahu kalau Yusuf benar? Tahu. Lah kok saya di penjara? Ya begitu model pemimpin, saenake dhewe. Ya, katanya mumpung aku sudah jadi pemimpin, gak iso nek kang ngene. Kan begitu. Kalau saya sudah jadi rakyat biasa, ya nggak bisa berbuat seperti sekarang ini. Yusuf berontak, enggak, sampai dewasa, sampai diangkat oleh Allah jadi Nabi Rasul, ya masih di penjara. Falabitha fis sijni bid'a sinin. Kata Allah, dia di penjara situ bid'a sinin, hampir 10 tahun lamanya. Ya. Nabi, lek ndonga kan cepet, langsung. Tidak begitu. Ya. Baik, tapi mereka taat. Dan masih banyak contoh yang lain. Imam Syafi'i pernah dianiaya oleh khalifah waktu itu. Ya. Fulan bin Fulan, banyak para ulama sekarang yang begitu ya, yang dibegitukan. Tapi ya, kalau petunjuk Rasul yang diikuti, ya begitulah, taat. Ya. Itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai, Pak, hadisnya. Bab yang ke-81. Mbok wake harisan. 81 bab. Ada 4 hadis dalam bab ini. Babnya apa? Babun nahyi an su'alil imarah, larangan minta jabatan. Waqtiyari talkil wilayat, dan untuk agar memilih meninggalkan kekuasaan-kekuasaan. Ya, idza lam yata'ayyan alaih au tad'u hajatan ilaih. Kalau bukan ahlinya, mending ditinggalkan saja. Ini penjelasannya sedikit. Syekh Muhammad bin Allan di sini mengatakan, janganlah kita berambisi untuk memperoleh
jabatan, kepala dinas, apalagi direktur utama, kan hebat Pak ya. Direktur bank apalagi, gajinya gede. Apalagi wali kota, gubernur dan seterusnya. Itu semua jabatan. RT jabatan enggak? Jabatan. Hebat kalau jenengan jadi RT itu. Tapi tingkat RT kampung. Ya. RW juga hebat, jabatan. Kira-kira ada enggak yang pengen jadi RT jadi RW? Mungkin ada. Untung di RT saya itu RT-nya tolonglah sopo sing gelem dadi RT, aku mau wesan. Nek gak enak Pak, nek enak jaluk terus. Saya yakin dan saya tahu kenapa dia bilang begitu, karena dia soro jadi RT. Banyak kasus ya, dikit-dikit didatangi polisi, jam 12 malam digedor RT-nya. RT dulu gak enak, gubernurnya gak apa-apa, RT diopo-opo. Karena banyak enaknya ya merasa tidak mampu. Biasanya kalau jabatan-jabatan yang banyak enaknya itu biasanya rebutan. Intinya tidak boleh, dilarang kita minta dan sangat ingin menjabat. Nah, gitu. Adapun apabila satu jabatan kita tahu saya adalah ahli dalam pertanian, lalu di dinas pertanian misalnya, lalu akan diangkat kepalanya itu orang yang tidak tahu menau, gak sekolah lah gampangannya, soalnya gono sing gelem ngerti hadis kabeh, pinter belajar hadis. Yang ahli-ahli tolong Pak, jangan saya Pak, sungguh tidak enak Pak, hadisnya saya sudah tahu, jabatan itu ngene bingung ini sing ape golek posisi, siapa mau tak taruh untuk bantu saya ini? Kalau presiden kan untuk jadi menteri kan Pak ya. Siapa yang mau jadi ini? Kepala UPTD pertanian ini misalnya. Tidak ada yang mau. Akhirnya wes ngolek rono rene, ternyata ada orang yang mau. Ijazahnya SD misalnya. Habis gitu biasa hari-hari narik becak. Mohon maaf ya, misalnya itu kan gambaran di kita kan begitu. Atau biasa buruh kuli lah di desa. Terus kamu aja ganteng kon iki. Gagah, nek pakai jas mau yakinkan, mantap. Kalau di sini jelaskan sedikit, kita tahu sebuah jabatan akan dipegang orang lain yang tidak ahlinya, sementara kita ahli, maka boleh meminta jabatan itu. Loh Pak, boleh. Tapi bagaimana? Ya boleh, ya sudah bilang boleh ya boleh. Selesai. Yang tidak boleh, nggak ada kasus, tahu-tahu kita minta sendiri. Itu kan ada kasus. Ini kalau dipegang orang yang bukan ahlinya, waduh, repot ini. Ini urusannya, misalnya urusan popok dan lain sebagainya, nasional lagi. Wah, bisa kacau nanti. Harus dipegang. Kita minta itu. Bukankah Nabi Yusuf juga dulu pernah minta Pak ya? Minta jabatan. Qala ja'alni ala khazainil ardh. Setelah bebas dari tahanan waktu itu, dan memang Yusuf sudah dikenal, dia tidak salah waktu ditahan, hanya ada kasus sedikit ya, kasus percintaan Pak. Silakan dibaca di surat Yusuf itu ya. Kemudian terjadilah, akan ada masa paceklik sebagaimana mimpinya sang raja, bahwa masa kekeringan akan berjalan selama 7 tahun ya. Sebelum masa kering itu ada masa tanam 7 tahun pula. Semenjak ada mimpi dari sang raja itu. Karena Yusuf tahu, dan Yusuf ini punya pengetahuan bagaimana teknik menyimpan gandum, atau kalau sekarang di sini beras, bahan makanan, bagaimana yang benar. Bagaimana mengatur, mengkoordinir masyarakat petani yang baik, yang benar, bagaimana. Yusuf tahu. Ya. Makanya dia mengatakan jabatan ya yang mengurus penyimpanan bahan makanan saya yang pegang. Tuhan, inni alaihi hafiz. Saya itu hafidun alimun. Ya, saya ngerti urusan begituan. Ya. Yusuf memandangnya 7 tahun lagi. Kalau dipegang orang yang salah,
berapa ribu orang akan mati. Betul. Ya. Ada di tempat-tempat lain, ya, dipegang orang-orang yang tidak mengerti. Jangankan 7 tahun, nggak sampai setahun 2 tahun dimakan wereng dan sebagainya. Anda bisa baca cerita lengkapnya itu. Sehingga pada saat setelah 2 tahun, orang-orang semua datang ke tempatnya Nabi Yusuf. Ya. Di mana Pak itu ceritanya? Di Mesir, ya. Di Mesir. Ya, datang ke situ dari luar negeri datang. Bahkan akhirnya saudaranya, ya, yang di mana itu? Di luar sana. Di mana, Mas Aris waktu itu? Lupa nama tempatnya. Pun berdatangan ke situ. Taib. Jadi Yusuf meminta jabatan, boleh. Karena kalau tidak dipegang ahlinya akan terjadi banyak korban. Nah ini begitu Pak penjelasannya. Ya. Kalau sudah menjabat, kita tidak minta, tapi diberi jabatan. Tidak ahli-ahli banget, tapi punya sarjana apa misalnya pertanian misalnya. Sebab belum tentu Pak sarjana pertanian juga pandai bertani. Kalaupun sudah menjabat sarjana pertanian, pegang bagian pertanian, lalu merasa ada yang lebih ahli, silakan diberikan kepada yang lebih ahli, berpengalaman. Bukankah urusan orang yang banyak itu lebih penting daripada sekedar dapat jabatan? Mikir akhirnya Bang, lo wis mari gajian wingi rek, masa ape dikakno wong kan begitu. Ya ini perang di sini Pak, perang. Dikasih orang yang ahli atau tetap dipegang. Nah ini berdasarkan penjelasan di sini. Kalau ada orang yang lebih ahli kita tahu, meskipun sudah cocok, tetapi kita tahu ada yang lebih ahli. Bisa kan ngomong Pak ada yang lebih ahli, begini. Insya Allah akan lebih bermanfaat bagi semuanya. Ya. Ini Islam mengatur. Ya. Enak sebetulnya begitu. Enggak ya, gak penting ahli. Yang penting soge. Yang penting jabatan. Yang penting anakku kabeh pejabat. Lo repot akhirnya sak bojone didaftarno. Anake, ponakane, mantune kabeh sing penting keluarga pejabat. Ya, sampai ada dinasti apa itu Pak ya di koran. Saya tidak tahu yang di luar loh Pak ya. Saya cuma bacanya di koran, lihat berita. Sekarang saya tidak pernah jalan-jalan sampai keluar Jawa Timur apa, tidak tahu. Ya, berdinasti-dinasti. Yang ini suaminya di sono, anaknya di sono, mantunya di sana. Loh. Ya, seperti itu. Ya. Kita baca firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Surat Al-Qasas ayat 83. Tilka ad-darul akhirah. Di sini maksudnya nikmat di akhirat itu Allah Ta'ala berikan untuk mereka alladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi, yang mereka tidak menginginkan 'uluwan. Jadi kata aliyun itu tinggi. Di sini jelaskan oleh Syekh Muhammad, 'uluwan ay takabburan wastikbaran, ya. Takabbur orang yang tidak sombong, ya. Orang yang tidak sombong dicintai Allah Ta'ala. Tawadhu. Ya. Oh saya saja. Padahal enggak, itu kan sombong. Tapi kalau saya saja memang saya ahlinya, itu tidak sombong Pak. Kan begitu. Orang kaya bilang saya kaya, ya selesai. Tapi ini orang miskin bilang, saya adalah orang kaya, terkaya di Surabaya, apalagi ngono. Padahal kurang mesti. Dia punya mobil satu, bilang terkaya sak Surabaya gitu kan. Ya ini sombong. Orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan fil ardi, di muka bumi, wala fasada, juga tidak berbuat kerusakan, amalan bil ma'asi, kata Syekh Muhammad,
dan bukan pula orang yang mengerjakan kemaksiatan. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang menjauhi dari kemaksiatan-kemaksiatan. Dan sudah jelas bagi kita, orang yang minta jabatan, kalau dia tidak karena Allah Ta'ala, maka yang terjadi adalah kerusakan, Pak. Kerusakan. Tapi sebaliknya, kalau dia ditunjuk, dan yang menunjuk ini pun tahu siapa yang ditunjuk itu, bukan merem, ya, maka insya Allah yang terjadi adalah kebaikan di muka bumi ini. Kita baca hadisnya. Yang pertama dari Abu Sa'id bin Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, ya Abdurrahman ibn Samurah, wahai Abdurrahman ibnu Samurah, la tas'alil imarah, janganlah minta jabatan. Janganlah minta jabatan. Jabatan ini kalau ketika Islam belum menang, masih ditindas di Mekah, itu belum begitu ada. Ya. Begitu di Madinah menang, pembagian wilayah sudah ada, siapa yang bakal di sana, itu ada. Mulailah ya, ujian dunia. Ya. Sehingga Rasulullah SAW berpesan, janganlah kamu minta jabatan. Fa innaka in u'taitaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Karena kalau kamu diberi jabatan padahal kamu tidak minta, maka kamu akan dibantu, ditolong oleh Allah Ta'ala. Wa in u'titaha an mas'alatin, jika kamu diberi jabatan dan jabatan itu pernah kamu minta, wukilta ilaiha, maka kamu akan dibebani dengan jabatan itu. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Allan, wukilta ilaiha, ya, apabila seseorang meminta jabatan lalu dibebani dengan jabatan itu, diberi setelah minta, ya, orang seperti ini, waman wukila ila nafsih halak, barang siapa yang dibebani dengan jabatan yang dia minta, orang seperti ini halak, dia akan hancur, celaka orang seperti ini. Kok medani ngono Pak ya? Tentunya tadi itu bukan ahlinya, minta sendiri, ini dia sendiri yang repot. Ya, seperti itu. Lanjutan hadis, pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abdurrahman bin Samurah, wa idza halafta ala yaminin, dan jika kamu bersumpah, saya bersumpah untuk ini misalnya, fara'aita ghairaha khairan minha, lalu kamu melihat yang lain itu lebih baik, fa'til ladzi huwa khair, maka lakukan yang lebih baik, wa kaffir an yaminik, dan bayarlah denda kafarat sumpahmu. Ini pernah terjadi pada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau pernah bersumpah untuk tidak menafkahi siapa? Mistah ya, atau Mastah. Salah satu familinya, yang mana Mastah ini atau Mistah ini pernah apa Pak? Ikut menyebarkan berita bohong mengenai putrinya Abu Bakar Siddiq ini, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Mistah ikut menyebarkan berita bahwa Aisyah selingkuh dengan seseorang. Sampai-sampai Abu Bakar Siddiq yang biasa menafkahi Mistah ini menjatah ya kebutuhannya, berjanji dan bersumpah, saya tidak akan kasih kamu lagi. Kemudian setelah itu turunlah ayat, dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memilih ampunan Allah. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Ayatnya begitu. Tidakkah kamu suka jika Allah mengampunimu? Ini teguran langsung sebetulnya. Akhirnya Abu Bakar Siddiq membatalkan sumpahnya dan memilih untuk tetap memberi nafkah kepada Mistah ini. Ini maksudnya ya,
bersumpah lalu membatalkan sumpahnya karena ada yang lebih baik. Bersumpah tidak memberi nafkah, yang lebih baik adalah tetap memberi nafkah. Maka batalkan sumpahmu, lakukan yang lebih baik dan bayar denda sumpah. Apa denda sumpah? Ini babnya Ustaz Isakuddin. Dendanya sumpah kafaratul yamin. Nah, ada pilihannya ya. Yang pertama ini ada 4 ya di situ. Baik, hadis riwayat Bukhari Muslim. Masih 3 hadis. Ya. Belum kok jam itu. Ya. 7 menit lagi. Hadis yang kedua dari Abu Dzar, pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Dzar, ya Abu Dzarrin, inni araka dhaifan. Menurutku kamu ini lemah, gitu kan? Kata Rasulullah. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Saya mencintai untukmu yang saya cintai untukku. Maksudnya begini, kalau saya tidak memberi sesuatu bukan karena saya tidak suka, karena menurut saya itu lebih baik bagimu. Maksudnya memberi jabatan di sini. Ya. Kemudian pesannya la ta'ammaranna 'ala itsnain. Pesan khusus ini untuk Abu Dzar. Kamu janganlah mengurusi pertikaian antara 2 orang. Khusus. Ada 2 orang bertikai, ini niatnya saya Pak pengen menislah. Nek dak ahli Pak. Tambah tukaran bukan 2 orang saja tukarannya. Akhirnya sak bolo-bolo bisa tukaran. Kalau ndak ahli, hati-hati betul ini. Tapi saya sungguh geleng-geleng kepada orang yang ahli. Biasanya orang-orang advokat, orang-orang di hukum-hukum itu yang baik tentunya. Ini ada di kampung saya memang dan suka membantu. Ya, kalau ada orang sengketa yang sering di tempat saya itu ditipu, biasalah orang nggak ngerti, tanahnya disuratno sama orang, gitu kan? Ya dia nangis-nangis, entek ini dibantu sama ini hakim ini, dibantu, bahkan sampai ke Jakarta juga dibantu, dituntaskan. Ya, saya sangat hebat ini orang ini, hebat ini, masya Allah. Jadi itu kalau ndak ahli, tadinya yang dari bertikai 2 orang bisa 2 kampung. Ya, makanya harus kita yakin kita ahli ndak masalah itu. Kalau ndak ahli sudah jangan itu ngurusi urusannya orang. Kemudian wala tawallayanna mala yatim wahai Abu Dzar. Jangan sekali kamu dekat-dekat dengan harta anak yatim. Ada orang meninggal, hartanya banyak, anaknya kecil-kecil. Aku aja ngurus. 2 miliaran. Hati-hati, godaannya luar biasa. Ini anak kecil tidak tahu berapa harta bapaknya, dibilang 2 juta yo, nggak ero kan, tidak ngerti. Padahal miliaran. Ini hati-hati. Rawah Muslim, hadits riwayat Muslim. Suatu saat Abu Dzar ini memang minta jabatan, ya Rasulullah, ala tastamiluni. Engkau beri tugas fulan ke sana. Ini saya kok tidak diberi tugas blas. Apa saya ini? Ya Abu Dzar innaka dhaif. Ya, kamu ini lemah. Ini kalau ngomong seperti ini tidak di depan orang banyak, Pak. Berdua saja. Kita kalau nasihatin orang yang khusus, yang jangan rame-rame, Pak. Bang Muh iki. Ini banyak orang, jangan, Pak. Bang Muh, permisi nanti ketemu saya nenet di bawah. Wes di bawah mojok pisan. Enggak ada orang. Nasihatin. Aris jangan ngono, Riz. Jangan di sini ya hati-hatinya. Tapi ngomong nanti ketemu saya ya. Tuh. Khusus. Wa innaha amanah. Jabatan itu amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Pada hari kiamat nanti jabatan itu khizyun wa nadamah. Khizyun itu artinya hina. Banyak pejabat yang jadi hina gara-gara jabatannya. Mohon maaf, bukan cuma sekarang. Kiamat Pak ya. Saya kalau baca Quran ngeri juga nih. Gubernur masuk bui, ini kan bupati masuk bui, ini kan juga tidak enak. Gitu kan? Apalagi ketua yayasan ini
ngurus KBIH, masuk BUI. Loh, saya kan tidak enak. Ada namanya Kiai Haji. Loh, saya ini pengen jadi Kiai Haji, lah kok ada Kiai Haji begitu? Kan tidak enak, saya jadi malu jadinya. Ini kan begitu. Jabatan itu, ini kata Rasul, khizyun wa nadamah. Yaumal qiyamah, di hari kiamat jadi hina orang yang kalau tidak amanah nih Pak. Jadi hina. Ini di dunia saja sudah begitu. Ya, pakai seragam tahanan, loh kan, gak enak kan. Saya sendiri tidak mau, padahal saya bukan pejabat. Tidak enak begitu. Makanya nasihat. Wanadama, penyesalan nanti. Aduh, yo mbiyen aku ngurus ngene gak tuntas, ngene kono gak tuntas. Waduh, saiki dituntut sana, tuntut sini. Maaf Pak, yang tidak pejabat saja, kadang-kadang nanti, mohon maaf, sama tetangganya yang mohon kurang baik, nanti ada yang nuntut. Oh dulu ini kalau jemur, ini suka ke genteng saya, dituntut juga. Ini orang ini dulu punya kandang sapi, kampung saya ada Pak. Gak pernah dibersih, baunya saya terganggu loh. Ini bukan pejabat loh. Itu sudah banyak yang nuntut, bagaimana kalau pejabat? Itu kan lebih banyak lagi. Bingung Pak. Iya Pak, jadi pejabat itu tanda ini. Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali orang yang mengambil jabatan itu dengan haknya. Dia jalankan dengan betul-betul sungguh-sungguh profesional ya. Dia kerjakan sesuai dengan kemampuannya itu. Wa atalladzi alaihi fiha, dia laksanakan semua tugas-tugasnya rapi. Wah, istimewa ini. Orang yang seperti ini termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan nanti di hari kiamat. Istimewa ya, bagi yang dapat melaksanakannya. Maka panjenengan yang diberi amanah teruslah berdoa kepada Allah Ta'ala, dan juga angen-angen apa ya, angen-angen itu apa, kalau saya itu kalau ngajar itu tadi sudah ngajar belum, nanti ngajar kelas berapa, kan begitu. Kalau saya di rumah sudah belanja belum, ini anak-anak sudah makan belum, ini gitu. Jangan sampai ada yang lewat. Kalaupun ada yang lewat, manusia mudah-mudahan bukan atas kesengajaan kita, keteledoran kita, tetapi betul-betul itu karena kita lemah, karena kita mungkin tidak tahu ya. Semoga kesalahan kekurangan kita diampuni oleh Allah Ta'ala, dan bagi kita yang menjabat apa saja mudah-mudahan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.